Selamat datang kembali teman-teman. Materi selanjutnya, kali ini kita akan belajar tentang materi kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita amati gambar yang kita lihat bersama. Oke teman-teman, ketika teman-teman melihat gambar itu, pasti berpikir, oh ternyata dulu atau mungkin kemarin saya seperti itu. Oke teman-teman, tidak menafikan diri bahwa saya sendiri dulu juga seperti itu, akan tetapi tidak berkelanjutan. Gambar yang kita amati bersama ini adalah contoh yang tidak baik, yaitu contoh ketidakjujuran ketika kita mengerjakan sesuatu atau mengerjakan soal, ketika kita mendapatkan ujian dari bapak ibu guru. Dan hal yang seperti ini tidak boleh kita lakukan karena ini adalah bentuk ketidakjujuran. Oke, selanjutnya gambar yang kedua kita amati. Ini ada sebuah kantin kejujuran. Mungkin teman-teman pernah mendengar nama itu atau pernah melihat. Kantin kejujuran bisa diterapkan, salah satunya adalah di lingkungan sekolah. Mungkin di sekolah teman-teman ada sebagian yang sudah menerapkan kantin kejujuran ini dan mungkin ada yang belum. Kantin kejujuran ini sangat mendidik sekali, sangat membantu dalam mengimplementasikan sikap jujur di sekolah. Akan tetapi banyak risiko mungkin yang didapatkan dari berjalannya kantin kejujuran ini. Karena apa? Peserta didik tidak semuanya mempunyai sifat ingin merubah sikap, akan tetapi ada yang sifatnya jauh sulit untuk dirubah. Bahkan ketika mungkin mereka membeli sesuatu di kantin ini pun mereka masih tidak jujur. Ini adalah salah satu bentuk, salah satu cara untuk mengimplementasikan kejujuran di lingkungan sekolah, yaitu adanya sebuah kantin kejujuran. Oke teman-teman, yang selanjutnya ada gambar lagi ini, yaitu sebuah angkringan. Di sini kita semua juga dapat mengimplementasikan kejujuran atau mengamalkan kejujuran. Ketika kita membeli sesuatu dengan rupiah yang kita bayarkan, apakah sesuai, apakah ada yang tidak terhitung, atau kita membohongi dengan si penjual. Oke teman-teman, di situ kita seringkali bertransaksi ya, apakah kita sudah jujur atau belum. Oke teman-teman, kita masuk ke materi jujur dan amanah. Implementasi jujur dan amanah dalam bekerja diantaranya adalah dengan tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, tidak curang atau objektif dalam menilai dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tajirus saduku al-aminu ma'an nabiyyin wasyudiqin wasyuhada." Rawahu Tirmidzi. Seorang pembisnis yang jujur atau pedagang yang jujur lagi dapat dipercaya, kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, yaitu orang-orang yang jujur, dan
para syuhada. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi teman-teman, ini adalah sabda Rasulullah. Orang-orang mereka pembisnis pedagang yang jujur, maka kelak mereka akan dikumpulkan bersama para nabi. Akan tetapi teman-teman, bahwa jujur itu memang butuh pembiasaan, butuh belajar. Karena tidak serta-merta dengan mudah kita bisa memperbaiki kejujuran kita. Selanjutnya, kita bisa mencari hikayah kejujuran. Mungkin teman-teman bisa mencari lewat searching Google atau dalam berbagai buku tentang kisah sayembara benih atau kisah seorang raja mencari raja pengganti. Itu kaitannya dengan kejujuran. Teman-teman, jujur itu sukses. Waqad khaba man iftara. Sungguh celaka orang yang berdusta. At-Thaha ayat 61. Maka dari itu, ketika teman-teman ingin sukses, maka perbaikilah kejujuran kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ciri-ciri orang munafik ada 3. Yang pertama, apabila berkata maka berdusta. Yang kedua, apabila berjanji maka ia mengingkari. Dan apabila diberi amanah maka dia berkhianat. Na'udzubillah min dzalik. Ketiganya adalah termasuk tanda-tanda orang munafik. Semoga saya dan teman-teman bukan termasuk orang yang munafik. Maka dari itu, mari kita bersama-sama perbaiki diri kita, terutama tentang kejujuran kita. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Shahihul Jami' Shahih 16. Selanjutnya teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang reflektif, mungkin bisa kita analisa bersama atau teman-teman analisa di rumah ketika melihat video ini. Atau Bapak Ibu guru bisa menggunakan pertanyaan reflektif ini untuk anak-anak. Yang pertama adalah, pernahkah kamu berbohong? Maka teman-teman bisa menjawab dengan jujur. Yang kedua, kenapa kamu berbohong? Yang ketiga, sejak kapan kamu mulai berbohong? Yang keempat, siapa yang pertama kali mengajari kamu berbohong? Yang kelima, pernahkah kamu mencontek? Mengapa demikian? Selanjutnya, bagaimana perasaan kamu setelah berkata jujur atau berbohong kepada orang lain? Selanjutnya, bagaimana perasaan kamu jika orang lain tidak berkata jujur? Bolehkah kita menyembunyikan kebenaran atas suatu hal yang kita sudah ketahui? Silahkan teman-teman bisa menganalisa pertanyaan ini, kemudian dijawab dan dikonsultasikan ke guru pendidikan agama Islam. Oke teman-teman, krisis kejujuran. Teman-teman pasti tahu negara kita sangat krisis sekali dengan sebuah kejujuran. Karena berani jujur adalah hebat. Kualitas dan tingkat kejujuran di Indonesia sangat rendah dan patut dipertanyakan. Berbagai perilaku ketidakjujuran dapat kita temui di sekitar kita dengan mudah. Mulai dari ruang lingkup pribadi kita sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, hingga dunia pemerintahan. Kita lihat itu ada gambar
seorang pedagang buah sedang menimbang buahnya. Kaitannya dengan itu, pertama, berkata bohong, mencontek atau plagiarisme. Kata-kata ini kaitannya dengan krisis kejujuran, berlaku curang, fitnah dan penipuan. KKN, apa itu? Korupsi, kolusi, nepotisme. Akibatnya apa? Maka karena negara kita adalah negara hukum, akibat tidak jujur maka penjara. Ada pertanyaan selanjutnya, barangkali teman-teman bisa menganalisis, kemudian menjawab dan dikonsultasikan kepada Bapak Ibu Guru pengampu. Apakah ketidakjujuran adalah hal yang wajar? Menurut kamu, apa yang menyebabkan ketidakjujuran merajalela? Siapakah yang harus disalahkan atas perilaku ketidakjujuran? Teman-teman bisa menjawab. Sekarang, kejujuran dan suara hati. Apa suara hati itu? Apakah hati nurani atau hati kita yang paling dalam? Apakah suara hati selalu menuntun manusia pada kebenaran? Bagaimana pengaruh suara hati dalam perilaku kita? Bagaimana dampak dari mengikuti atau tidak mengikuti suara hati? Teman-teman silahkan bisa menganalisis pertanyaan tersebut dan dikonsultasikan kepada Bapak Ibu Guru pendamping. Adapun teman-teman ke contoh kasus. Alif adalah pahlawan cilik bangsa Indonesia. Anak yang duduk di kelas 6 SDN Gadel Surabaya ini selalu menuruti perkataan orang tuanya untuk selalu berlaku jujur. Ketika dimintai temannya untuk berbuat curang pada ujian nasional di tahun 2011, dia tidak mau melakukannya dan kemudian melaporkan masalah itu pada orang tuanya. Akhirnya orang tua Alif membawa permasalahan ini pada pihak kepolisian. Pada faktanya, dengan melaporkan masalah ini kepada polisi, banyak pihak yang merasa terganggu dan akhirnya mereka diusir dari lingkungan mereka tinggal. Kita dapat menangkap cerita ini teman-teman bahwa kejujuran itu butuh semangat dan memang harus benar-benar siap terhadap resiko yang kita terima. Karena tidak dengan mudah orang itu bisa berlaku jujur dan bisa beradaptasi kuat hidup di lingkungan mereka. Butuh dengan kekuatan atas resiko-resiko yang kita temui. Teman-teman, ada lagi pertanyaan reflektif yang mungkin teman-teman bisa analisis dan dikonsultasikan kepada Bapak Ibu Guru pengampu. Pertama, apakah kejujuran selalu dimusuhi, ditakuti? Apakah kejujuran dan pengungkapan kebenaran selalu berdampak positif kepada pelaku dan orang lain? Bagaimana dampak dari menyembunyikan kebenaran dan mengungkapkan kebenaran? Menurut Anda, bagaimana seharusnya suatu kejujuran dan kebenaran itu ditegakkan? Apakah nilai dari kebenaran bersifat absolut atau relatif? Apakah tindakan atau cara yang menurut Anda baik untuk menekan perilaku tidak jujur? Teman-teman bisa minta solusi kepada Bapak Ibu Guru pendamping teman-teman masing-masing. Demikian teman-teman materi terkait dengan kejujuran. Selanjutnya nilai-nilai religius dan karakter dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Oke teman-teman, kita akan membaca beberapa hadis kaitannya dengan sebuah kejujuran. Banyak sekali hadis-hadis tentang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, perbuatan apakah yang paling banyak dimasukkan manusia ke surga, atau perbuatan yang banyak sekali memasukkan manusia ke surga? Beliau menjawab, bertakwa kepada Allah dan budi pekerti yang baik. Dan salah satu budi pekerti yang baik dalam hal ini adalah kejujuran. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Kaitannya dengan budi pekerti, dengan kejujuran. Selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik orang mukmin adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, tidak disebut beriman seseorang yang tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Oke teman-teman, selanjutnya Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang apabila tetangganya selamat dari perbuatan tangannya dan lidahnya. Artinya apa? Kita tidak boleh menyakiti tetangga kita, saudara kita, apalagi menyakiti dengan lidah kita. Karena ingat teman-teman bahwa lidah itu lebih tajam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, satu bagian dengan yang lain saling mengokohkan sambil memperagakan dengan menyusupkan jari jemarinya. Dalam hal ini yang memperagakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, perumpamaan orang yang beriman yang saling mencintai dan saling menyayangi serta saling mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota menderita sakit, maka yang lain ikut merasakan hingga tidak bisa tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah apabila muslim lainnya selamat dari perbuatan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan suka menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, kebaikan adalah akhlak mulia. Wabisah mendatangi Rasulullah dan beliau bertanya, kamu ingin menanyakan kebaikan? Lalu Rasulullah bersabda, tanyakanlah pada hatimu sendiri. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian berlaku jujur, sebab kejujuran itu memimpin kepada kebaikan dan kebaikan itu memimpin ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, pegang teguhlah 6 perkara, niscaya akan memberimu jaminan masuk surga, yaitu 1. Berbicara dengan jujur bila kamu berbicara. 2. Tepatilah janji bila kamu berjanji. 3. Sampaikanlah amanat bila kamu diamanati. 4. Jagalah kemaluanmu dari perbuatan zina. 5. Pejamkan matamu dari perbuatan maksiat. Dan yang keenam adalah jagalah tanganmu dari meminta-minta. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Oke teman-teman, selanjutnya karena di sini banyak sekali hadisnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, menyatakan, tidaklah beriman seseorang apabila ia tidak dapat memegang amanah, dan tidaklah beragama seseorang apabila tidak memegang janji.
sabda yang lain, bertutur kata yang baik adalah sebuah sedekah. Rawahu Bukhari Muslim. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada dua orang Muslim yang bertemu lalu berjabat tangan, melainkan diampunkan dosa keduanya sebelum berpisah. Oke teman-teman, yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang bisa terpengaruh oleh agama dan sahabat karibnya. Oleh sebab itu, perhatikanlah salah seorang di antara kamu dengan siapa dia bergaul. Oke teman-teman, demikian hadis-hadis yang banyak sekali dengan kaitannya dengan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Dalam hal ini adalah sebuah kejujuran. Semoga kita semua dapat memperbaiki akhlak kita kaitannya dengan kejujuran. Semoga kita bisa jujur dimanapun kita berada, karena kita semua tahu bahwa di mana kita berada, kita pasti diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini. Silahkan yang belum subscribe bisa subscribe, like, dan komen yang sifatnya membangun. Berikan kritik saran kepada video ini. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.